Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Priyo Utomo. Kalau sebelumnya Wuling REV yang tipe Standard Range dan tipe Light sudah saya review, kali ini adalah Wuling REV yang tipe Long Range, yang menjadi varian termahal dari lineup REV dan bahkan menjadi varian REV yang paling laris di Indonesia saat ini. Untuk harganya Rp275 juta per OTL Jakarta dengan estimasi PPN. Itu lebih mahal 51 juta dibanding yang tipe Standard Range. Di atas ini ada LED DL yang memanjang dari kiri ke kanan buat varian Long Range ini dengan list biru muda, chrome, dan panel black glossy. Nah, di mana lampu utamanya? Berada di bawah sini yang menggunakan proyektor LED. Di bawahnya lagi ada penempatan lampu sein yang sudah LED. Buat logo Wulingnya sendiri menyala baik dalam keadaan diam maupun jalan kalau kalian nyalakan lampu utama untuk varian Long Range ini. Yang dibaliknya ada port charging. Buat pengisian ulang baterai dari kosong hingga penuh dalam waktu 4 jam buat varian Long Range ini. Itu lebih cepat dibanding yang tipe Standard Range ke bawah yang bisa sampai 8,5 jam. Velgnya 12 inci model kaleng yang ditutup dop berwarna silver buat semua varian dari REV dengan profil ban 145/70 ring 12. Rem depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai MacPherson struts. Kaca spion berwarna hitam dengan lampu sein LED dan list chrome di bawahnya, serta warna atapnya hitam atau dual tone buat varian Standard Range ke atas. Door handle chrome model cungkil dengan akses maki mode pencet di pintu pengemudi. Rem belakang memakai cakram buat varian Long Range ini, beda dengan tipe Standard Range ke bawah yang memakai tromol. Sedangkan untuk suspensi belakangnya memakai triple link. Lampu belakangnya sudah menggunakan full LED termasuk untuk lampu sein dan lampu mundur buat varian Long Range ini yang terlihat lebih terang dibanding yang tipe Standard Range ke bawah yang menggunakan bohlam biasa. Ada reflektor mode vertikal, parkir sensor belakang 2 titik, dan karena mobil ini full EV tidak diperlukan knalpot. Ada lampu plat nomor LED, kamera mundur, dan ada tulisan Wuling di pintu bagasi dengan LED light bar yang memanjang dari kiri ke kanan. Selain itu, ada printed glass antena terintegrasi dengan kaca belakang dan high mount stop lamp LED, meskipun tidak ada wiper belakang. Serta ini desain belakangnya secara overall. Oke, sekarang kita bahas powertrainnya. Di dalam kap depan ada pengisian minyak rem dan air wiper. Untuk segi powertrain, Wuling REV yang tipe Long Range memiliki baterai berkapasitas 26,7 kWh. Itu lebih besar 9,4 kWh dibanding yang tipe Standard Range ke bawah. Tapi dengan output tenaga yang sama persis, yaitu di 40 dk, serta bisa menempuh hingga 300 km dalam sekali charge. Atau lebih jauh 100 km dibanding varian Standard Range dan Light. Ada mode ABS di sebelah kiri sini yang posisinya ngumpet. Untuk kap depannya tidak dicat warna bodi dan tidak ada peredam. Ya nggak perlu lah karena mobil listrik jauh lebih sunyi dibanding mobil dengan ICE. Motor listrik ini disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi single gear reduction. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam dan abu-abu. Buat bahan dottingnya menggunakan plastik keras, baik di atas maupun di bawah. Dan soft touch kulit di tengah dan di armrest. Di atasnya ada door handle chrome, tweeter, dan laci penyimpanan terbuka untuk menaruh HP. Dan di bawahnya ada speaker, tempat botol, dan door pocket. Transmisi tentunya otomatis 2 pedal, tapi tidak ada footrest. Di bawah dashboard sini ada tombol untuk mematikan mobil, karena mobil ini tidak memiliki push button ignition. Di sini ada electric mirror buat varian Long Range. Beda dengan tipe Standard Range ke bawah yang pengaturan kaca spionnya masih manual, 2 tombol kosong, dan headlamp leveling. Ada cup holder di sisi pengemudi dan kisiasnya yang bisa dibuka tutup dengan aksen chrome. Untuk bahan dashboard menggunakan plastik keras. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Instrumen cluster menggunakan full digital berukuran 10,25 inci
Itu lebih besar 3,25 inci dibanding dengan tipe standar range ke bawah dengan individual door warning. Setirnya dua palang yang dilapisi kulit buat varian long range ini dengan sport grip di 10 dan 2, motif perforated di sebelahnya, dan aksen berwarna putih di kiri kanan spoke. Untuk airbag ada dua buat varian standard range ke atas, baik di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang depan. Di kemudi setir, yang jempol kanan untuk urusan audio steering switch lengkap dengan Bluetooth telephony dan voice control. Sedangkan yang jempol kiri untuk urusan pengaturan MID. Ini sekarang nunjukin berapa tenaga yang dihasilkan dengan grafik, voltase aki, dan arus listrik. Serta ada jarak tempuh dan putaran motor listriknya secara real time. Di belakang kemudi setir, di sebelah kiri ada saklar wiper yang sudah intermittent. Sedangkan di sebelah kanan ada saklar lampu sein terintegrasi dengan saklar lampu utama. Untuk pengaturan setir, ini tilt aja ya, belum teleskopik. Sudah kedapatan layar tengah buat REV long range ini dengan layar sentuh berukuran 10,25 inci serta sudah mendukung navigasi, over-the-air updates, dan perintah suara Wuling Indonesian Command yang bisa mengotak-ngatik fungsi mobilnya. Tapi sayangnya fitur tersebut bekerja saat mobil dalam keadaan full nyala. Halo Wuling. Halo. Nyalakan AC. Silakan hidupkan mesin dan coba lagi. Ada menu AC yang bisa kalian atur fan speed, suhu AC, hembusan AC, dan lain-lain, selain menggunakan tombol fisik di bawah. Ada telepon, musik, radio, navigasi yang isinya bisa zoom in atau zoom out dari petanya, serta bisa set route guidance di sini. Ada menu pengaturan yang isinya ada pengaturan Bluetooth, Wi-Fi, brightness, bahasa, dan zona waktu. Ada pengaturan efek suara yang isinya ada variasi volume, mengurangi volume mediannya saat siaran navigasi, suara beep kalau sentuh layarnya, equalizer, balance fader, dan speed volume compensate yang otomatis suaranya mengencang kalau mobil semakin kencang atau sebaliknya. Ada pengaturan sistem yang isinya ada pembatasan untuk menonton video saat mengemudi, lihat software update, panduan pengguna, versi softwarenya, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada QR Code untuk mengunduh aplikasi My Wuling Plus dan lain-lain. Ada menu kontrol kendaraan yang isinya bisa buka tutup jendela, set durasi waktu follow me home buat lampu utamanya, dan lain-lain. Ada video, picet, pusat daya yang isinya berapa tenaga yang dihasilkan dalam real time. Ada reservasi pengisian yang bisa ngeset kapan waktu charging dari mobil ini, serta ada sisa baterai dan jarak tempuh. Ada konsumsi listrik dalam grafik kayak gini, dan ada skor mengemudi. Serta di halaman berikutnya bisa tambahin aplikasi di sini. Di sebelah kanan layar tengah ada shortcut ke home, navigasi, pengaturan AC, media, dan radio. Serta kalau kalian swipe ke bawah dari atas, ada quick access ke Bluetooth, pengaturan, mematikan layar tengah, ada slider untuk brightness dan volume media, serta ada informasi media yang diputar lengkap dengan SIG track. Ada kisi AC 2 biji dengan aksen chrome di sekelilingnya. Untuk AC masih manual dengan open close air yang berbentuk REV sendiri, bukan menggunakan mobil generik seperti kebanyakan mobil. Nice attention to detail lah. Selain itu juga ada arah semburan ke kaca depan untuk defogger depan. Di sebelah kiri setir ada mode berkendara yang bisa kalian pilih antara Eco, Normal, dan Sport. Di bawah dashboard sini ada dua kait dan dua port USB Type B, yang bagian atas untuk charging only dan colokin ke head unit yang bagian bawah. Untuk gear shifternya memakai puter-puteran kayak gini. Ada power window yang sudah all auto yang diletakkan di konsol tengah seperti layaknya mobil Eropa tahun 90-an. Ada electronic parking brake dengan auto hold buat REV long range ini. Beda dengan tipe standard range ke bawah yang masih mechanical buat park brake-nya. Selain itu, ada laci penyimpanan terbuka dan cup holder.
Joknya memakai bahan kulit sintetis berwarna beige dengan motif perforated di tengahnya buat varian long range ini. Beda dengan varian standard range ke bawah yang joknya memakai bahan fabric. Headrest stuk bangku depan terintegrasi dengan jok atau Masaatwi bilang seperti kursi pocong. Seatbelt untuk bangku depan masih kelihatan tonjolannya alias fix. Hand grip mode fix. Sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan cermin yang bisa dibuka tutup. Spion tengah manual tapi tanpa day night view, serta ada port USB Type B untuk ngecas dashcam di baliknya. Ada lampu kabin LED, tombol hazard, side visor di sisi pengemudi lengkap dengan card holder dan cermin yang bisa dibuka tutup. Tapi di sisi pengemudi tidak kedapatan hand grip. Near back di sisi penumpang depan, ada cup holder di sisi penumpang depan yang dekat dengan ventilasi AC, bahan soft touch di dashboard sisi penumpang depan, dan laci penyimpanan terbuka, termasuk juga di bagian bawah sini dengan net, biar barangnya tidak jatuh. Serta ini layout dari door trimnya. Oke, sekarang kita ke bagasi dulu sebelum ke bangku belakang. Pengaturan jok pengemudinya manual, tapi standar ya, belum memiliki head adjuster. Untuk membuka pintu bagasi ini tombol elektris ya. Buat kapasitas bagasi dari Wuling REV ini terlihat cukup sempit kalau jok belakangnya ditegakkan. Kalau mau menambah ruang bagasi lagi, kalian bisa melipat jok belakang dengan konfigurasi 50/50 dengan menaik strap di belakang jok. Oh iya, LED light bar di bagian belakangnya bakal pindah ke lampu belakang kalau saya buka pintu bagasinya dan bakal pindah ke tempat semula kalau saya tutup pintu bagasinya. Ada akses maki mode pencet di pintu penumpang depan. Serta layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Untuk Wuling REV ini dirakit langsung di Indonesia alias CKD. Untuk mengakses ke bangku belakang, tinggal tarik tuas yang ini. Maka sandalannya terlipat ke depan, terus dorong deh joknya ke depan. Duduk di bangku belakang dari Wuling REV ini, saya tingginya 167 cm. Untuk legroomnya ini terbilang cukup lega dan bahkan lebih longgar dibanding series E1. Sedangkan untuk headroomnya sangat memadai. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok pengemudinya cukup leluasa serta bisa selonjoran kayak gini. Dan paha saya tidak tertopang dengan baik karena dudukannya sedikit terlalu rendah. Jadi buat penumpang dewasa yang duduk di bangku belakang bakal lumayan pegel kalau digunakan dalam perjalanan jauh. Tapi kalau dipakai dalam perjalanan dekat sih gak masalah ya. Ada zipper pocket di belakang jok depan di kedua sisi. Untuk lantainya rata tanpa ada tonjolan sama sekali karena mobil ini memakai platform yang dikhususkan untuk mobil listrik. Serta layout dashboardnya dari pandangan belakang. Handgrip belakang mode fix di kiri kanannya. Seatbelt untuk bangku belakang masih kelihatan tonjolannya. Headrest kiri kanan terintegrasi dengan jok untuk penumpang belakang. Dan ada isofix untuk kedua jok belakang. Oke. Sekian dulu reviewnya tentang Wuling REV yang tipe long range. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah dan subscribe channel Bang Ivan kalau belum, plus nyalakan notifikasinya. Supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil atau gadget terbaru di channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye!